Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan demo UAS dari mata kuliah Pancasila, di mana dengan judul besar penerapan nilai ketuhanan dalam kehidupan generasi milenial. Disusun oleh Endar Damamuti dengan NIM 184101000084. Yang kedua Ahmad Aziz Priyadi dengan NIM 194101000023. Lalu Niol Kobak yang dengan NIM 194101000097, Renalda Fonacalwa 2041010100006, dan Erik Winata dengan NIM 2041010100005. Mana pendahuluan. Nilai-nilai Pancasila, terutama ketuhanan, sudah ada sejak zaman dahulu, di mana pada zaman dahulu sudah mempunyai pegangan bahwa percaya akan adanya Tuhan. Berarti unsur atau Pancasila sudah ada bahkan sebelum Pancasila terbentuk dan disahkan. Maka, agar nilai-nilai Pancasila tidak luntur dan terlupakan, setiap dari generasi kita turun-temurun patut untuk diajarkan dan diimplementasikan pada zaman saat ini. Demi membuat generasi milenial yang berkarakter, maka implementasi nilai Pancasila sangat diperlukan agar generasi muda lebih mengenal ciri khas bangsa dan bisa membentuk karakter generasi yang berjiwa Pancasila untuk kemajuan negara juga. Lalu bagaimana cara menyikapi perilaku dari generasi milenial saat ini yang sebagian besar sudah terjerumus akan tren-tren yang melanggar aturan agama sila pertama. Hal tersebut tidak sesuai dengan penerapan nilai ketuhanan tentunya. Kesadaran diri sangat penting dari setiap individu agar dapat menanamkan nilai Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Permasalahan ada 2 poin yang mau kami bahas secara garis besar. Yang pertama, bagaimana penerapan atau implementasi sila pertama Pancasila pada generasi milenial. Yang kedua, apakah penerapan atau implementasi sila pertama Pancasila dapat memperbaiki sikap dan sopan santun generasi milenial. Nah, seperti gambar yang di atas, di mana banyak anak-anak milenial yang mulai mengikuti tren di sosial media. Namun tren itu tidak sejalan dengan norma-norma yang ada di negara kita. Pembahasan penerapan sila pertama. Seiring berjalannya waktu, prinsip toleransi dapat dibangun melalui banyak platform. Salah satunya sosial media sebagai penyampai informasi kepada orang lain. Dengan adanya sosial media, semua pengguna dapat memberikan berbagai macam informasi mengenai apapun. Salah satunya memberikan ilmu tentang pentingnya Pancasila dan penerapan sila pertama. Pada sila pertama ini, kita dapat mengambil toleransi antar agama, sikap untuk saling menghargai dengan segala sesuatu yang dipilih oleh seorang atau sekelompok orang, dinamakan toleransi. Sikap toleransi juga dijelaskan dalam Al-Quran pada surah Al-Kafirun ayat 1-6. Kandungan dalam surah ini berisi tentang adanya toleransi dalam keimanan dan peribadaan. Selanjutnya, perilaku generasi milenial. Perilaku merupakan hasil dari pengalaman dan interaksi manusia dengan lingkungannya yang wujudnya berupa pengetahuan, sikap, serta tindakan. Dalam sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, saat ini masih banyak sekali masyarakat yang kurang dalam menjalankan kewajiban beragamanya. Salah satunya yaitu kurangnya toleransi antar agama yang dilakukan oleh generasi milenial dan kurangnya kesadaran diri terhadap nilai ketuhanan. Dan beberapa contoh lainnya dari perilaku generasi milenial saat ini, yaitu kurangnya pendidikan agama yang diajarkan dari kecil, kurangnya pendidikan Pancasila, kurangnya pembinaan moral yang dilakukan oleh keluarga, sekolah, ataupun masyarakat, dan penyimpangan nilai-nilai Pancasila, dan efek dari teknologi yang salah satunya adalah media sosial. Upaya menanamkan nilai ketuhanan pada generasi milenial. Seiring dengan adanya perkembangan iptek yang semakin maju dan modern yang masuk Indonesia, mengakibatkan lunturnya nilai nasionalisme dan patriotisme, khususnya di kalangan muda pada zaman milenial ini. Jiwa Pancasila yang luntur menjadi pengaruh buruk bagi bangsa Indonesia. Adapun upaya-upaya dalam menanamkan nilai Pancasila. 1. Mempunyai satu agama dan tidak memaksa orang lain untuk masuk ke agamanya. Kedua, harus menanamkan jiwa menghargai perbedaan terhadap perbedaan
kebinekaan beragama. Ketiga, dari kecil seharusnya sudah diajarkan tentang bagaimana menghargai perbedaan masing-masing agama. Keempat, sering beribadah agar lebih taat dan tidak terjerumus ke ajaran sesat. Kelima, sebagai pengguna sosial media, harus saling meluruskan jika ada berita hoax tentang agama maupun berita pencemaran agama, dan pelaku harus diberi sanksi agar jera. Kesimpulan, Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar dan pedoman masyarakat Indonesia, terutama pada sila pertama, di mana dalam sila ini menyatakan bahwa kita sebagai generasi milenial harus selalu mengingat akan adanya Tuhan dan menerapkan segala ketentuan dan menghindari segala larangan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Maka diperlukan adanya penegasan penanaman nilai Pancasila. Dengan adanya media sosial menjadi media penyebaran informasi dalam masyarakat yang menyebarkan informasi palsu atau hoaks dan berujung pada ujaran kebencian di media sosial seperti penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan agama, dan lain-lain. Namun, dengan penerapan sila pertama ini, kita dapat menerapkan toleransi antar agama, seperti sikap menghargai, dan juga dengan sila pertama dapat menjadi acuan bagi para milenial untuk selalu mengingat Tuhan dan mengingat ajaran serta meninggalkan seluruh larangan berdasarkan ajaran pada agama masing-masing. Dalam kehidupan bermasyarakat terutama generasi milenial, masih terlihat perilaku-perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh generasi milenial yang disebabkan oleh kurangnya toleransi terhadap agama dan kurangnya kesadaran diri terhadap nilai ketuhanan atau mengikuti ajaran-ajaran yang sesat. Maka sila pertama sangatlah penting dan harus diajarkan dan diingatkan untuk rajin beribadah, rajin untuk pergi ke tempat ibadah agar hal-hal tersebut tidak terulang kembali. Perkembangan iptek yang semakin maju mengakibatkan lunturnya nilai nasionalisme dan patriotisme di kalangan generasi milenial, menjadi pengaruh buruk bagi bangsa Indonesia. Maka diperlukan penegasan dan pengembalikan kedudukan Pancasila dengan 3 proses sesuai yang disebutkan oleh Rajasa tahun 2017, yaitu membangun karakter positif, pemberdaya karakter seperti membangun kesadaran kolektif, berperan dan berprestasi dalam ilmu pengetahuan dan kebudayaan, memiliki satu agama dan tekun terhadap agama tersebut, menanamkan jiwa menghargai perbedaan, mencintai tanah air, mengandalkan musyawarah mufakat, dan saling membantu orang lain dan menghormati.